Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Elektronika dan Instrumentasi Dasar, dan kita sudah memasuki pertemuan ke-14, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai sinyal conditioning, dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu instrumen yang paling penting ya untuk bidang material metalurgi, yaitu salah satu karakterisasi material, yaitu XRD. Jadi XRD itu merupakan singkatan dari X-ray diffraction, yang dimana di sini kita akan menjelaskan dulu mengenai apa itu XRD, kemudian juga bagaimana prinsip kerjanya, dan yang paling penting di sini apa instrumentasi pada XRD. Jadi kita mulai dari pengertian dulu ya. Jadi di sini ada saintis bernama Wilhelm Conrad Roentgen pada tahun 1895, di mana di sini XRD sudah ada ya tahun 1895, yang merupakan teknik analisis non-destruktif. Jadi ya, dia tidak merusak untuk menguji suatu spesimen yang fungsinya untuk mengidentifikasi dan menentukan secara kuantitatif tentang bentuk-bentuk berbagai kristal yang bisa disebut fase. Nah, kemudian identifikasi ini nanti diperoleh dengan membandingkan pola difraksi. Ya, makanya di sini ada XRD, X-ray diffraction, dengan sinar X. Kemudian XRD dapat digunakan untuk menentukan fase apa yang ada di dalam material atau bahan, dan juga konsentrasi bahan-bahan penyusun. Lalu selain itu juga XRD dapat mengukur macam-macam kelacakan dan penyimpangan kristal. Kemudian juga dapat mengidentifikasi mineral yang berbentuk halus seperti tanah liat. Nah, kemudian jadi dia menggunakan X-ray, di mana X-ray ini sifatnya radiasi elektromagnetik yang energinya 200 eV sampai 1 mega eV, jadi sangat tinggi. Kemudian juga spektrum untuk gelombangnya itu 10 pangkat minus 5 sampai 10 nanometer, sedangkan untuk frekuensi 1000 sampai 1020 Hz. Nah, jadi sebenarnya materi ini sudah ada khusus ya mengenai karakterisasi material, jadi saya jelaskan kulitnya saja di sini. Jadi prinsip kerja XRD di sini ada latar belakang. Jadi mengetahui struktur kristal. Dari struktur kristal ini kita harus akan mengetahui bagaimana sifat-sifat material. Ya, jadi berhubungan dengan properties material. Dan difraksi sinar X ini salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi struktur kristal zat padat. Nah, jadi polanya nanti akan didapatkan pola tadi berdasarkan intensitas, yang dimana intensitas ini yang akan terlihat berupa semacam sidik jari. Ya, jadi artinya setiap material memiliki sifat khas yang berbeda dengan satu sama lain. Nah, kemudian XRD ini keadaan mikroskopik masa kristalin yang memiliki keteraturan susunan atom. Jadi terlihat bahwa misalnya di sini ada 2 theta, kemudian di sini ada intensitas, ya dimana pola yang memiliki peak atau puncak itu cenderung kristalin. Nah, sedangkan sebaliknya pola yang tidak memiliki puncak atau seperti ini ya, itu sifatnya amorfus. Jadi yang nampak di sini kristalin, dan juga di sini ada parameter struktur kisi untuk mendapatkan ukuran kristal. Jadi sinar ini nanti akan memantul ya pada suatu spesimen yang menggunakan hukum Bragg.
Jadi ada sinar datang, sinar terpantul, dan di sini ada sudut. Dan di sini ada D ketebalannya. Jadi dua berkas sinar X jatuh pada bidang P1 dan P2 yang terpisah sejauh D bentuk sudut theta. Nah, kemudian di sini menembus titik A dan B, dan kedua berkas akan mencapai maksimum apabila di sini fase yang sama. Jadi hukum Bragg ini merupakan hukum fisika yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana pola difraksi pada SRD. Dan ini juga ada rumusnya. Jadi ada panjang gelombang lambda dari antar bidang atom di dan sudut berkas datang theta. Jadi rumusnya ini. Nah, sekarang kita menuliskan instrumentasi. Jadi instrumentasi SRD ya. Jadi bagi yang belum pernah melihat SRD seperti ini bentukannya. Jadi ada di sini ada semacam ruangan ya. Sampel itu ditaruh. Kemudian di sini ada X-ray tube. Kemudian di sini ada detektor. Jadi ada tiga hal ya. Tabung sinar X, di mana tempat penghasil sinar X ya, bagian sini. Dan sini ada chamber, jadi ruangan sampel itu berada di chamber. Dan yang ketiga detektor sinar X. Jadi sinar X itu memiliki sifat-sifat. Yang pertama, daya tembus yang tinggi. Jadi artinya di sini sinar X dapat menembus bahan dengan daya tembus yang sangat besar. Dan juga digunakan dalam proses radiografi. Dan untuk panjang gelombangnya 1/1000 panjang gelombang yang kelihatan. Kemudian juga mempunyai efek fotografi, dan sinar X dapat menghitamkan emulsi film setelah proses di kamar gelap. Dan juga yang keempat di sini sifat ionisasi, di mana suatu bahan dapat menimbulkan ionisasi partikel bahan. Dan juga efek biologi, menimbulkan perubahan-perubahan biologi pada jaringan, dan biasanya digunakan untuk radioterapi. Dan kita tahu juga sinar X dapat melihat tulang kita ya, yang berada di dalam kulit, biasanya pada kedokteran untuk melihat apakah di sini ada kesalahan pada tulang, misalnya akibat kecelakaan, atau mungkin ada suatu retak, bisa menggunakan sinar X untuk melihat kondisi tulang kita. Nah, prinsipnya di sini sinar X, jadi ada katoda dan anoda ya. Di sini ada katoda, ada anoda. Jadi di dalam tabung yang bernama ronsen di sini ada katoda dan anoda, di mana di sini katoda filamen dipanaskan yang temperaturnya di atas 20.000 derajat Celcius sampai di sini menyala. Nah, jadi menyala ini dengan mengantarkan listrik dari transformator. Kemudian di sini panas, ada timbulnya panas. Jadi elektron dari katoda ya, filamen itu terlepas. Nah, ini filamen. Jadi dari tungsten terbuatnya. Kemudian juga memberikan tegangan tinggi, maka elektron dipercepat gerakannya menuju anoda. Nah, kemudian di sini elektron mendadak dihentikan pada anoda, sehingga di sini terbentuk panas 99% dan sinar X 1%. Nah, sinar X ini akan keluar dan diarahkan dari tabung melalui jendela, disebut diafragma. Kemudian panas di sini nanti ditiadakan oleh radiator pendingin. Nah, sedangkan chamber ini ya, yang tadi saya tunjukkan gambarnya, merupakan tempat objek berisi sampel. Nah, sampel ini ada beberapa ya yang bisa dianalisis. Itu bisa berupa padatan, serbuk, dalam bentuk kumparan. Nah, sedangkan detektor fungsinya untuk merekam dan memproses sinar X. Nah, sinar ini nanti akan ditangkap oleh detektor ya, yang tadi ada sinar X yang dihasilkan dari X-ray tube. Kemudian nanti
sinyal ini akan ditangkap oleh detektor, dan di sini ada dua theta ya, dengan hukum Bragg tadi. Kemudian diubahlah menjadi bentuk grafik. Nah, grafik ini nanti yang akan bisa kita lihat fasa-fasa yang terbentuk dari suatu bahan yang diuji. Nah, jadi seperti ini ya hasil dari XRD analysis. Jadi ada peak-peak, di mana peak-peak ini menandakan suatu ciri khas ya, suatu material. Jadi dari sini kita bisa mengecek yang kita sebut PDF card. Dengan PDF card ini kita bisa mengetahui peak mana yang match dengan PDF card ini. Kemudian kita bisa cocokkan apakah PDF card ini misalnya dimiliki oleh SiO2 atau dimiliki material lain. Jadi kita bisa melihat dari PDF card ini material apa dalam kandungan sampel tersebut. Oke, itu dari sekilas ya mengenai implementasi XRD. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.